Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Dio Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111004. Di kesempatan yang baik kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia atau istilah lain disebut sebagai MSDM. Materi yang saya akan bawakan ini sangatlah bermanfaat bagi kita, terutama bagi mahasiswa yang mengambil prodi manajemen atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pengertian MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. MSDM adalah Personal Management is the planning, organizing, diversity, and controlling of the recruitment. Fungsi MSDM. Fungsi MSDM Mondai, Neo, dan Pramuk menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia SDM ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan meliputi yang pertama, rekrutmen calon pelamar kerja. Yang kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, menggandakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Selanjutnya, pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang pertama, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerja yang berbeda dalam suatu perusahaan. Dua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Mondi, Noe, dan Promek menyebutkan penghargaan dapat berupa salah satu atau gabungan dari upah, tunjangan, atau penghargaan finansial. Selanjutnya, penilaian kerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini
Yang pertama, penilaian dan evaluasi kerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka mengembangkan karir. Penilaian kerja terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerja sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawan serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan mengenal jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Pada proses ini artinya bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta koordinasi peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatih dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perencanaan serta penerapan program-program pelatihan serta program evaluasi. Yang selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama, perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusunan strategis mengatasi konflik perusahaan. Yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan itu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antara beberapa kepentingan yang memadai, sehingga tercapai peningkatan serta perbaikan kualitas fiksi dan non-fiksi di lingkungan kerja. Selanjutnya, penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya, yang pertama, saling menghormati hak-hak antara karyawan atau pegawai. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Yang ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, apa sih manfaat MSDM? Manajemen sumber daya manusia (SDM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan organisasi atau bisnis dan membentuk tulang punggung organisasi atau bisnis apapun, kecil atau besar. Banyak organisasi dengan jelas mengatakan bahwa karyawan adalah aset terbesar dan paling berharga mereka, yang berarti bahwa manajemen sumber daya manusia yang efektif sangat penting untuk mempertumbuhkan bisnis atau bisnis apapun. Ketika dilakukan dengan benar, manajemen sumber daya manusia membuat perbedaan besar dalam meningkatkan produktivitas karyawan di tempat kerja. MSDM strategi. Apa sih itu MSDM strategi? Adalah penggunaan karyawan secara organisasional untuk mendapatkan atau memelihara keuangan kompetitor terhadap para pesaing. Berbagai cara SDM menjadi kompetensi inti adalah dengan menarik dan menjaga karyawan dengan kemampuan profesional identitas yang unik, berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan tersebut, dan memberikan kompensasi dengan cara menjaga dan memelihara. Selanjutnya,
Tujuan dari manajemen strategis adalah untuk membantu organisasi untuk mengelola dengan baik pengaruh-pengaruh lingkungan yang dilakukan kompetitor-kompetitornya dan untuk menjamin keberhasilan jangka panjang dari organisasi. Terakhir, macam-macam strategi. Strategi pertumbuhan internal, strategi konsentrasi, dan strategi pertumbuhan internal. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kurang atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.